Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita tentang Petaka Sang Dukun Santet. Diangkat dari tweet yang dituliskan oleh @acepsaeb88. Kalian juga bisa membaca tweetnya yang nanti akan ada di link deskripsi. Dan tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam itu di sebuah kampung di suatu desa yang namanya dirahasiakan. Di dalam sebuah rumah berdinding bata merah yang tidak diplester, sedang terjadi suatu kepanikan luar biasa. Bagaimana tidak, seisi rumah yang terdiri dari para penghuni rumah dan para tetangga sedang berkerumun mengelilingi tubuh seorang pria berusia sekitar 60 tahun yang sedang meronta-ronta kesakitan di atas tempat tidurnya yang telah begitu lusuh dan dipenuhi tetesan darah. Tubuh pria itu dipenuhi bintik-bintik merah seperti bekas luka tusukan dari puluhan jarum yang ditancapkan. "Ah, panas, sakit sekali, setan nalas!" Pria itu meronta-ronta sembari berteriak kesakitan. "Astagfirullahaladzim, istighfar pak, istighfar," ucap seorang wanita berpakaian putih dengan kerudung yang juga berwarna putih, yang tampaknya adalah istri pria itu. "Ardo, apa masih lama? Pak Usman kok belum datang juga?" seru wanita berpakaian serba kuning yang duduk di samping istri pria yang tengah sakit misterius itu. "Pak Usman tidak mungkin bisa tiba di sini dengan cepat, Bibi. Jalan ke kampung kita kan rusak parah. Tapi saya akan terus menghubungi beliau," tukas Ardo, seorang pemuda yang memiliki tato bergambar kepala macan di lengan kanannya. "Ini semua pasti kerjaannya tukang rampas tanah orang itu. Sekarang ayah yang menjadi korbannya," gumamnya seraya berlalu keluar dari kamar itu. Namun, sang ayah Ardo kembali menjerit kesakitan sembari meneriakkan kata-kata kasar seperti menyumpahi seseorang. "Ah, dasar kau memang terkutuk. Kau rampas tanahku dan sekarang kau santet aku." "Cukup pak, cukup. Tidak mungkin adik iparmu melakukan hal sekeji itu padamu," istri bapak itu berkata dengan nada memelas, bertanda sedang cemas dan ketakutan. "Lihat Anisti pak, sebagai istrinya Dasran, ia pasti merasa sangat terpukul atas ucapanmu yang menuduh suaminya telah mengguna-gunaimu," tambahnya. Sementara perempuan berpakaian kuning bernama Anisti hanya menunduk sembari menggigit bibir dengan kedua matanya yang berurai air mata. Sementara Ardo di luar hanya bisa memukul tembok saat merasa frustasi ketika mendengar ayahnya kembali meraung kesakitan akibat sakit yang ia duga karena diguna-guna oleh orang. "Aku dari dulu memang tidak suka terhadap orang bernama Dasran yang sebenarnya adalah pamanku. Ia berpakaian seperti orang santri atau orang yang pintar mengaji, tapi dia suka menerima pesanan orang untuk mengirim telur kepada target yang dipesannya. Aku sudah lama tahu itu," ucapnya saat kini di hadapannya ada teman yang bernama Suhro. "Jadi, kamu berpikir dia yang mengguna-gunai Pak Maklum?" tanya Suhro sambil menatap penasaran ke arah Ardo. "Lah, siapa lagi coba? 3 hari yang lalu, Bapak bertengkar dengannya. Bahkan hampir saja Bapak menebas Dasran kalau saja aku tidak melerainya. Gara-garanya, Dasran dengan sengaja memindahkan patok tanah miliknya yang berbatasan dengan tanah milik Uwak Husen. Gara-gara pemindahan patok yang memang disengaja itu, Uwak Husen jadi kehilangan hampir 100 meter tanahnya. Nah, Bapak menemui Dasran untuk menanyakan hal itu dengan baik-baik. Si Dasrannya malah menantang Bapak duel. Bahkan ia bilang akan memutuskan tali kekeluargaan dengan tidak mengakui ibu sebagai kakak kandungnya. Disitulah Bapak kalap dan hampir membunuh Dasran," papar Ardo panjang lebar. Suhro mangut-mangut. "Tanah Pak Husen yang dimiliki bersama-sama dengan ayahmu. Aku memang pernah kasus penyerobotan dengan modus pemindahan patok batas tanah yang dilakukan Pak Dasran. Itu bukan yang pertama loh. Sebelumnya, Pak Dasran juga pernah merampas tanah milik Nenek Rutini. Ketika Nenek Rutini melaporkan kasus itu,
Besoknya, ia meninggal dengan sebatang paku besar menyembul keluar dari mulutnya. Katanya mendukung dugaan yang dilontarkan oleh Ardo. Kasihan nenek Rutini, sudah hidup sebatang kara, dijatahin dukun santet lagi. Tukas Ardo. Sepertinya itu mobil Pak Usman. Lanjutnya saat melihat sinar terang yang keluar dari sepasang lampu depan sebuah mobil yang semakin mendekat. Mobil tersebut terlihat melaju tersedat dengan suara mesinnya yang meraung karena bannya menggilas jalan berlumpur yang licin. Kita sebaiknya bantu mendorong, Do, ujar Suhro seraya dengan tergopoh-gopoh menghampiri mobil jenis MPV yang sedang kesulitan bergerak itu. Ardo segera mengikuti Suhro. Mereka kemudian mendorong mobil Pak Usman sekuat tenaga hingga berhasil keluar dari jebakan jalan berlumpur itu. Terima kasih sudah membantu saya. Di mana rumahnya Mas Suhro? Ucap Pak Usman setelah keluar dari mobilnya. Yang ini Pak, mari. Dan oh iya, ini Mas Ardo, putranya Pak Haji Maklum. Suhro menunjukkan rumah Pak Maklum kepada Pak Usman, sekaligus memperkenalkan Ardo. Oh, jadi Mas Ardo ini toh orangnya, kata Pak Usman saat bersalaman dengan Ardo. Iya Pak, saya yang dari tadi sore menelepon Bapak terus. Maafkan saya jika sudah mengganggu Bapak. Tukas Ardo merasa sungkan. Tidak apa-apa Mas Ardo. Ayo, saya harus melihat seperti apa kondisi Pak Maklum sekarang. Dan Pak Usman terkejut saat mendengar suara teriakan Pak Maklum yang sedang mengalami kesakitan luar biasa di dalam kamarnya. Astagfirullahaladzim, ucapnya seraya bergegas menuju rumah Pak Maklum. Sesampainya di dekat Pak Maklum, tanpa berbasa-basi, Pak Usman melakukan upaya untuk menghentikan kesakitan dan penderitaan yang dirasakan Pak Maklum. Ia merapal doa serta meminta para hadirin untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Proses pengobatan berjalan alot dan menegangkan. Bagaimana tidak, Pak Maklum hampir saja menyerang Pak Usman jika tidak dicegah Suhro dan Ardo yang selalu siaga di dekat Pak Usman. Akan kubunuh kau dasran keparat. Pak Maklum kembali bersumpah serapah di dalam penderitaannya. Beberapa menit berlalu hingga setengah jam pun lewat. Pak Maklum akhirnya berhenti meronta-ronta kesakitan setelah Pak Usman menyelesaikan ritual penyembuhannya. Tak lama setelah ritual selesai, Pak Usman menemukan puluhan paku berukuran kecil bergeletakan tertindih tubuh Pak Maklum. Paku-paku tersebut dalam kondisi berlumuran darah yang mengering serta panas saat disentuh. Apa-apaan ini? Ucap Pak Usman setelah menemukan keganjilan tersebut. Benar dugaanku, Bapak memang terkena santet, pasti dasran pelakunya. Geram Ardo setelah melihat paku-paku tersebut. Dasran? Pak Dasran yang suka menjadi pembawa acara di pengajian-pengajian di kampung? Itu tidak mungkin. Ia seorang yang tekun beribadah dan bersahaja. Ia selalu berpakaian ala santri jika bepergian kemanapun. Tukas Pak Usman dengan nada tidak setuju. Ardo tercengang mendengar perkataan Pak Usman. Bapak pernah mendengar atau belum tentang beberapa kasus yang menyeretnya ke meja hijau? Dia memang selalu menang di pengadilan. Juga kemenangannya selalu didahului oleh kematian orang yang menjadi lawannya, kata Ardo sambil menatap gusar ke arah Pak Usman. Cukup Ardo, kamu keluar. Jangan menuduh pamanmu yang tidak-tidak, bentak Bu Maklum yang adalah ibunya Ardo. Ardo terkesiap mendengar bentakan ibunya. Ia tidak mau beradu mulut dengan sang ibu. Ia pun memilih keluar diikuti Suhro. Waktu berlalu. 2 hari setelah kejadian di rumah Ardo, di sebuah kebun yang memiliki berbagai tanaman buah-buahan. Di kebun tersebut terdapat sebuah dangau atau gubuk, yang di sana terdapat 3 orang perempuan yang sedang memilah hasil memetiknya di kebun itu. Ju, menurut kamu, kriteria laki-laki yang layak menjadi pendamping hidup itu seperti apa? Apakah harus kaya, tampan, atau berwawasan luas dalam hal agama? Ucap gadis berkebaya warna hijau sambil memasukkan segenggam kacang iris muda ke dalam tas yang terbuat dari daun pandan yang dianyam.
Semuanya oke. Semua yang kamu sebutkan kalau tiga-tiganya ada ya sudah sempurna lah. Yang penting jangan laki-laki yang seperti Ardo lah. Tukas temannya yang mengenakan setelan kasual. Memangnya kenapa dengan Ardo? Apa karena dia berandalan? Tanya temannya yang lain yang mengenakan rok panjang berwarna hitam serta kemeja putih dan berjilbab warna hitam. Si gadis berpakaian kasual terkekeh. Kamu tahu kan Ardo, dia tuh tukang malakin sopir truk yang lewat sini. Jalan rusak jadi alasan bagi dia buat malak para sopir, katanya. Juhariah sepertinya suka mengawasi Ardo ya. Diem-diem nih, ternyata suka merhatiin si pemilik tato itu. Tukas si gadis berkebaya hijau. Juhariah menepuk kening. Aku kan tahu kelakuan semua orang, entah itu yang baik atau yang jelek. Termasuk kelakuan kalian berdua yang suka diem aja di bulan puasa. Diem-diem makan di warteg di siang hari sampai nambah 3 piring, katanya sambil tertawa. Dia bercanda. Ayo kita ketawa sekali saja. Balas gadis berkebaya hijau. Dina, sebenarnya Pak Usman waktu itu mau kemana ya malam-malam? Dia terburu-buru begitu habis rapat di desa? Tanya Juharia ke temannya yang berjilbab. Aku tidak tahu, mungkin Rena yang tahu. Tukas Dina sambil melihat ke arah Rena, gadis berkebaya hijau. Tanya Ardo, aku rasa dia yang lebih tahu. Tukas Rena spontan. Kok malah Ardo? Dina terkekeh menanggapi perkataan Rena. Ketika mereka sedang berbincang itulah, terdengar suara seperti seseorang sedang memaki-maki. Sudah cukup Pak Dasran, cabut semua benih kelapa yang sudah Anda tanam di tanah saya. Jangan coba-coba merampas tanah saya dengan modus menanaminya dengan pohon kelapa. Saya tidak pernah memberi Anda izin untuk menanami lahan saya. Jangan suka mencari gara-gara. Begitulah kata-kata bernada kemarahan yang keluar dari mulut seorang laki-laki berpakaian atasan kemeja putih dan bawahan celana bawah berwarna hitam. Laki-laki itu sedang berhadapan dengan seorang laki-laki yang lebih muda, yang mengenakan celana agak gombrong, berwarna putih serta kaos putih tipis, dengan mengenakan kopiah batik. Rena, Juhariah dan Dina tampak menguping sembari mengintip dari balik rumpun pisang. Itu kan Pak Onta. Tampaknya Pak Dasran menanami tanahnya tanpa izin, makanya Pak Onta marah. Ucap Juharia pelan. Sembarangan aja sih kamu, ganti-ganti nama orang. Ingat ya, Pak Anta pakai A bukan O. Sergah Rena sambil tatapannya tidak lepas dari dua orang yang sedang adu argumen itu. Saya menanam kelapa di tanah Bapak karena saya pikir Bapak akan senang memiliki tanaman kelapa di lahan Bapak tanpa harus susah payah menanam, kata Pak Dasran kalem. Anda tanami tanah saya dengan tanaman lain pun saya tidak memperbolehkannya, apalagi Anda tanami kelapa. Tanpa izin lagi, sebaiknya cabut kelapa-kelapa itu dan angkat kaki dari tanah saya. Pak Anta terlihat semakin beringas di hadapan Pak Dasran. Pak Dasran terkekeh. Oke, I will remove it soon, katanya sok Inggris. Pak Dasran kemudian pergi begitu saja tanpa memenuhi perkataan Pak Anta. Sial, dasar tidak beradab. Terpaksa aku yang harus menyingkirkan kelapa-kelapa itu. Aku tidak mau tanaman singkongku jadi gagal karena akar kelapa. Umpat Pak Anta seraya berlalu ke arah lahan yang sudah ditanami bibit pohon kelapa. Malam pun tiba. Di dalam rumah Pak Anta, tampak ia bersama keluarganya sedang bersantap. Pak, kenapa Bapak tidak selesaikan masalah dengan Pak Dasran dengan baik-baik? Ibu jadi merasa takut karena keributan antara Bapak dengan Pak Dasran. Ucap Bu Anta disambut tatapan semua anggota keluarga. Takut kenapa sih Bu? Takut orang itu menyeret Bapak ke meja hijau. Bapak tidak takut Bu. Bapak siap meladeni apa maunya. Tukas Pak Anta dengan yakin. Bukan hanya soal itu Pak, tapi soal rumor kalau Pak Dasran itu suka main santet, kata Bu Anta disambut kekehan Pak Anta. Bu, itu kan hanya rumor. Bapak mana takut sama hal begituan.
Bapak kan. Mendadak Pak Anta berhenti berbicara diikuti kedua matanya yang mendelik. Bapak! Bu Anta beserta dua putra-putrinya menjerit histeris saat menyaksikan Pak Anta mendelik sembari mengeram di kursinya. Ia juga kemudian menjerit kesakitan disusul mulutnya yang mengeluarkan darah yang memancar. Keadaan di dalam rumah menjadi sangat mencekam. Apalagi suara jeritan para penghuni rumah terdengar memilukan. Otomatis para tetangga yang rumahnya dekat lantas berhamburan menuju rumah Pak Anta. "Apa yang terjadi, Bu?" teriak salah seorang tetangga sembari mengetuk pintu. "Pak Anta, Bu Anta, buka pintunya. Adeli, Sofan." Yang lain pun turut memanggil anggota keluarga Pak Anta dari luar rumah. Lama sekali Bu Anta maupun putra-putrinya membukakan pintu. Padahal suara jeritan mereka masih terdengar jelas. Rupanya di dalam rumah selain dihadapkan pada Pak Anta yang sedang meronta-ronta kesakitan setelah ia jatuh dari kursinya akibat terkena serangan guna-guna, mereka juga dihadapkan dengan penampakan sesosok makhluk berbadan tinggi dan besar nan menyeramkan. Sosok itu berwarna hitam dan berbulu serta memiliki taring panjang. Sosok itu dapat melayang dan kini sedang menuju ke arah Pak Anta. Sesampainya di dekat Pak Anta, sosok itu meraih leher laki-laki itu dan mengangkatnya dengan sebelah tangan. Tentu saja itu menjadi pemandangan mengerikan yang disaksikan oleh Bu Anta dan anak-anaknya. "Bapak, tolong. Siapapun yang datang, tolong Bapak." Suara gedoran pintu dari arah teras semakin keras terdengar. Namun, Bu Anta dan anak-anaknya tidak bernyali untuk pergi dan membukakan pintu. Itu karena sosok tersebut tepat berada menghalangi jalan sambil mengangkat tubuh Pak Anta ke udara. "Tolong!" Namun kemudian dari arah pintu depan, terdengar suara benturan keras disusul suara benda berat yang jatuh. Itu adalah pintu yang ternyata tadi sedang didobrak oleh para tetangga yang datang. Ketika pintu berhasil dibuka, mereka menyeruak masuk dan mendapati Bu Anta dan anak-anaknya sedang bersimpuh mengerumuni tubuh Pak Anta yang sudah tidak bergerak lagi. Tampak darah membasahi hampir sekujur tubuh laki-laki malang itu. "Sial, kita terlambat," ujar salah seorang warga sambil menoleh ke arah Pak Usman yang turut datang bersamanya. "Innalillahi." Pak Usman berucap saat mengetahui bahwa Pak Anta telah tiada. "Saya benar-benar minta maaf karena terlambat datang. Saya mohon maaf dengan setulusnya, Bu," ucapnya diiringi isak tangis Bu Anta dan anak-anaknya. Malam itu juga, jenazah Pak Anta disemayamkan untuk kemudian dikebumikan di pemakaman umum yang berada di sekitaran masjid di kampungnya Pak Anta. "Jadi ada sosok besar itu yang membuat ayahmu meninggal?" ujar Pak Usman saat menanyai putra Pak Anta yang bernama Sofan. Anak laki-laki itu berusia antara 16 hingga 18 tahun. Sofan mengangguk mengiyakan. "Betul Pak Ustadz, makhluk itu sangat mengerikan. Saya pikir itu hanya penampakan, tapi nyatanya makhluk itu bisa menyerang ayah saya. Ia mengangkat ayah saya hanya dengan sebelah tangan. Saya dan ibu sudah berusaha menyelamatkan ayah tapi gagal. Makhluk itu sangat kuat. Ia menghilang begitu saja setelah ayah meninggal karena cekikannya," jelas Sofan sambil mengusap air matanya. Pak Usman hanya bisa mengucap istighfar. Ia tahu betul jika peristiwa yang menimpa Pak Anta bukan yang pertama, bahkan bisa dibilang yang ketujuh. "Saya sudah mendapatkan informasi soal pertengkaran almarhum dengan Pak Dasran. Saya sudah mengeceknya dan benar. Almarhum bertengkar dengan Pak Dasran karena masalah tanah miliknya yang ditanami oleh Pak Dasran tanpa izin. Ini bukan yang pertama. Pak Maklum juga pernah mengadukan masalah yang mirip dengan pelaku yang sama. Tampaknya saya harus bertemu Pak Dasran. Saya ingin menanyakannya secara langsung," kata Pak Usman saat berkumpul bersama warga di aula balai desa. Sebaiknya Pak Usman berhati-hati. Pak Dasran itu sangat misterius. Berbicara baik-baik dengannya tidak menjadi jaminan bahwa dia tidak akan memusuhi kita. Intinya ya,
Pak Ustadz harus tetap waspada, tukas salah seorang warga. Betul apa kata Pak Udran, Pak Dasran itu sangat misterius. Mungkin dia terlihat baik di mata orang yang baru pertama mengenalnya, tapi fakta bahwa dia selalu mencari gara-gara dengan warga yang lain menjadi perhatian serius bagi kita. Apalagi banyak kejadian warga yang pernah bersih tegang dengannya mengalami sakit aneh yang lebih tepatnya sakit karena guna-guna. Bahkan di antaranya ada yang meninggal, termasuk Pak Anta, timpal yang lain. Saya hanya mohon doanya, semoga saya diberikan perlindungan oleh Allah. Semoga masalah perseteruan para warga dengan Pak Dasran segera selesai, ucap Pak Usman. Amin. Para hadirin serentak mengucapkan lafal amin. Pada suatu hari, Pak Usman mengendarai mobilnya melewati jalanan berbatu nan terjal menuju suatu wilayah di dalam desa tersebut, di mana di wilayah itu hanya terdapat 2 rumah saja. Itu juga salah satu rumah dalam kondisi kosong karena sudah lama ditinggalkan pemiliknya merantau. Sedangkan rumah lainnya terlihat cukup mewah dan rumah tersebut adalah rumah Pak Dasran. Kenapa Pak Dasran membangun rumah di tempat terpencil begini ya? Jalur ini juga buntu karena di depan sana yang jalannya menurun terdapat sungai. Tidak ada jembatan sama sekali di atasnya, ucap Pak Usman sambil memarkirkan mobilnya. Ia memang tidak pergi sendirian, ia ditemani oleh Jodar, tetangganya yang juga murid mengajinya. Saya kemari pernah 2 kali Pak Ustadz, saya nyasar waktu mau mancing ke sungai, dan sekarang ini, tempat ini auranya sangat tidak menyenangkan Pak Ustadz, tukas Jodar. Pak Usman tersenyum, kemudian keluar dari mobil setelah mobil terparkir sempurna. Jodar pun turut keluar dari mobil. Assalamualaikum. Pak Usman mengucap salam di depan pintu gerbang rumah Pak Dasran. Hening, tidak ada jawaban. Pak Usman kembali mengucapkan salam hingga yang ketiga kalinya. Masih juga belum ada yang menjawab. Aduh, kemana gerangan Pak Dasran? Kenapa ia tidak juga menjawab salam? Apa ia sedang bepergian? Kata Pak Usman setelah bergumam. Sedangkan Jodar yang berada di belakang Pak Usman merasakan seperti ada seseorang di belakangnya yang sedang mengawasi ia dan Pak Usman. Jodar juga merasakan bulu kuduknya seperti berdiri seperti tangan seseorang yang sedang mengawasinya itu sedang bersiap mencengkram lehernya. Karena penasaran, ia pun menoleh ke belakang. Tidak ada apa-apa selain mobil yang terparkir. Saat mengembalikan pandangan, ia terkesiap karena Pak Ustadz tidak ada di dekatnya lagi. Alih-alih Pak Usman, ia malah berhadapan dengan sosok perempuan berambut panjang berpakaian gombrang, serba putih, serta mengeluarkan wangi bunga-bungaan. Ah! Jodar pun menjerit ketakutan saat melihat sosok itu. Mendadak Pak Usman muncul kemudian menepuk pundaknya. Jo, sadarlah, jangan terpengaruh. Benar katamu, tempat ini beraura negatif, ucap Pak Usman setelah menepuk pundak Jodar. Saya akan menyingkirkan benteng gaib yang menghalangi kita. Tuan rumah ternyata memang tidak menyukai kedatangan kita. Jika setelah bentengnya menghilang, tuan rumah tak mau juga menemui kita, terpaksa kita pulang dengan tangan hampa, kata Pak Usman seraya merapal doa-doa. Ia juga membaca ayat-ayat suci. Setelah beberapa menit kemudian, terdengar suara pintu yang dibukakan. Terlihatlah sesosok laki-laki berbadan tegap mengenakan celana panjang bermotif batik, berkaus putih tipis, dan mengenakan kopiah batik keluar dari rumah tersebut dan menghampiri pintu gerbang. Beberapa lama kemudian setelah Pak Dasran mempersilahkan Pak Usman dan Jodar masuk ke dalam rumahnya. Saya sudah tahu maksud kedatangan Anda Pak Ustadz. Maaf jika tadi Anda kesulitan menemukan saya. Saya hanya ingin menguji kemampuan Pak Ustadz, ujar Pak Dasran sambil menatap ke arah Pak Usman dan Jodar bergantian. Lalu, bagaimana tanggapan Anda Pak Dasran? Tukas Pak Usman tanpa ingin repot-repot berbahasa basi. Pak Dasran tersenyum miring. Mereka mengada-ngada Pak Ustadz. Tuduhan mereka sangat keji dan tidak berdasar.
Saya ini hanya seorang petani yang gemar bercocok tanam, tukas Pak Dasran. Saya juga suka bercocok tanam, Pak Dasran. Namun, bercocok tanam di tanah orang tanpa izin bukanlah selera saya, ucap Pak Usman sembari menggigit lidah. Raut wajah Pak Dasran tiba-tiba berubah. Jodar yang memperhatikan itu merasa sangat was-was. Sejenak ia mengalihkan perhatian ke arah jendela, mencoba menenangkan pikirannya. Namun, ia terperanjat saat melihat keadaan di luar telah gelap seperti sudah malam saja. "Pak Ustadz, kita kelamaan ngobrolnya, kita kemalaman," ujarnya disambut tatapan mengintimidasi dari sang tuan rumah. Akhirnya Pak Usman dan Jodar pun undur diri disambut tatapan dingin Pak Dasran. Mobil yang dikendarai Pak Usman pun melaju meninggalkan jalan di depan rumah Pak Dasran. Jalan yang terjal berbatu kasar itu dilewati dengan guncangan yang dapat membuat badan menjadi nyeri-nyeri. Terkadang, mobil juga harus melewati jalan agak bergubang dan licin, dan mobil pun beberapa kali mengalami selip. Apalagi ketika di tanjakan yang batuannya kebanyakan menonjol, sehingga membuat mobil tersangkut. Pak Usman pun memundurkan mobilnya dengan niat untuk tancap gas agar mobil dapat melewati tanjakan berbatu itu. Namun naas, suatu siluet wajah mengerikan. Seorang perempuan terpampang di hadapannya. Allahu Akbar! Pak Usman kaget bukan kepalang. Akibatnya ia salah membanting setir yang berakibat pada terpelesetnya ban belakang sebelah kanan ke arah jurang. Akibatnya bisa ditebak, mobil yang dikendarai Pak Usman pun terjun ke dalam jurang bersama sopir dan penumpangnya. Dalam posisi terbalik dengan kepala di bawah, Pak Usman samar-samar melihat banyak sekali wajah mengerikan yang menempel ke kaca jendela mobil. Sekian cerita horor hari ini. Nantikan untuk kelanjutan ceritanya hanya di cerita horor. Tingkatkan yang baik, hilangkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.